warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi sekarang kita lanjutkan pembahasan terkait pertidaksamaan logaritma. Sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan logaritma. Jadi seperti biasa, Ibu akan memberikan konsepnya di sini. Yaitu pertama kita harus memperhatikan basisnya dulu, ya, basisnya. Di sini basisnya itu lebih dari 1 atau A lebih besar dari 1. Jadi ada dua item di sini ya. Ada dua bentuk pertidaksamaan logaritma dengan basis lebih besar dari 1. Yang pertama di sini A log fx kurang dari A log gx. Maka untuk menentukan nilai x, kita butuhkan di sini pertidaksamaan baru yaitu 0 kurang dari fx kurang dari gx, atau 0 kurang dari fx kurang dari gx ini dapat kita pecah menjadi fx kurang gx, atau karena 0 kurang dari fx artinya fx lebih besar dari 0. Jadi fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Nah, kemudian untuk bentuk A log fx lebih besar dari A log gx, maka di sini fx lebih besar dari gx lebih besar dari 0. Artinya fx lebih besar dari 0, kemudian gx lebih besar dari 0, dan fx lebih besar dari gx. Intinya apabila basisnya lebih besar dari 1, maka tanda yang kita gunakan saat menentukan nilai x adalah yaitu sama. Jika di sini lebih kecil berarti kita gunakan lebih kecil. Kalau pertidaksamaannya berbentuk lebih besar, jadi kita gunakan tandanya untuk penyelesaiannya itu lebih besar. Kemudian untuk basis antara 0 dan 1, artinya 0 kurang dari A kurang dari 1. Di sini ada dua bentuk pertidaksamaannya, yaitu A log fx kurang dari A log gx. Maka di sini penyelesaiannya bentuknya adalah fx lebih besar dari gx lebih besar dari 0. Jadi bentuk ini bisa kita pecah menjadi fx lebih besar dari gx, kemudian fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Bentuk kedua di sini A log fx lebih besar dari A log gx. Jadi penyelesaiannya adalah 0 kurang dari fx kurang dari gx. Intinya pada basis 0 antara 0 dan 1, artinya 0 kurang dari A kurang dari 1, jika tanda awal pada pertidaksamaan adalah lebih kecil, nanti untuk penyelesaiannya kita gunakan tandanya lebih besar untuk menentukan nilai x-nya maksud Ibu. Kemudian untuk bentuk tandanya lebih besar pada bentuk pertidaksamaan ya, bagian kedua dari syarat 0 kurang dari A kurang dari 1 basisnya. Jadi tanda yang kita gunakan adalah balikan dari ini, yaitu kurang dari. Dan syaratnya adalah numerusnya harus lebih besar dari 0. Jadi contoh yang pertama, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 log 2x plus 1 kurang dari 2 log 3. Yang pertama di sini kita perhatikan basisnya dulu. Di sini basisnya adalah 2. Ruas kiri dan ruas kanan basisnya sama dan 2. Artinya 2 itu lebih besar dari 1. Kita pakai konsep pertidaksamaan dengan basis lebih besar dari 1 atau A lebih besar dari 1. Karena tandanya kurang dari di sini berarti kita pakai konsep yang pertama, yaitu A log fx kurang dari A log gx. Maka penyelesaiannya adalah 0 kurang dari fx kurang dari gx. Jadi nanti yang kita pakai untuk menentukan x-nya adalah pertidaksamaan ketiga ini, yaitu 0 kurang dari fx kurang dari gx. Sebelumnya kita pahami dulu ya mana sebagai fx. Jadi fx di sini adalah 2x plus 1. Kemudian gx-nya di sini sama dengan 3. 0 kurang dari fx kurang dari gx. Jadi kita ganti di sini 0 kurang dari fx-nya dengan 2x plus 1 kurang dari gx-nya itu 3. Jadi bentuk pertidaksamaannya adalah 0 kurang dari 2x plus 1 kurang dari 3. Sekarang kita mengeliminasi 1 yang ada di bagian tengah ini, fx ini.
Berarti kita kurangkan semua ruas dengan min 1. Jadi di sini 0 kurang 1 kurang dari 2x kurang dari 3 min 1. Karena 2x plus 1 kita kurangkan dengan 1, maka di sini hasilnya 2x. Maka di sini 0 kurang 1 adalah min 1. Kemudian di sini kurang dari 2x kurang dari 3 kurang 1, 2. Jadi bentuknya di sini min 1 kurang dari 2x kurang dari 2. Sekarang kita akan menentukan nilai x. Artinya untuk menetapkan nilai x yang ada di tengah ini kita harus membagi 2x dengan 2 atau membagi semua ruas dengan 2. Maka di sini min 1 kita bagi dan 2 kurang dari 2x kita bagi dan 2 kurang dari 2 bagi 2. Kemudian di sini min 1/2 kurang dari 2x per 2x kurang dari 2/2, 1. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini terletak pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 1. Oke, cara lain untuk menentukan 2 log 2x kurang dari 2 log 3. Yang pertama kita harus mengingat basis dan syarat numerusnya. Jadi yang kita gunakan tetap di sini yaitu 0 kurang dari fx kurang dari gx. Dan ingat fx adalah 2x plus 1, gx-nya itu sama dengan 3. Karena konsepnya di sini 0 kurang dari fx kurang dari gx, bentuk ini dapat kita pecah menjadi fx kurang dari gx. Kemudian karena 0 kurang dari fx itu artinya fx lebih besar dari 0. Karena 0 juga kurang dari gx dan artinya adalah gx besar dari 0. Arti pada kedua ini, bagian kedua ini adalah numerus harus lebih besar dari 0. Yang pertama sekarang kita analisis fx kurang dari gx. Ingat, fx-nya adalah 2x plus 1, gx-nya adalah 3. Sekarang kita analisis fx kurang gx. Sekarang kita ganti fx-nya dengan 2x plus 1 kurang dari gx-nya 3. 2x plus 1 kurang dari 3. Sekarang kita pindah ruas 1 ini ke ruas kanan, yaitu 2x kurang dari 3. 1 ini pindah ruas menjadi min 1. Kemudian 2x kurang dari 3 kurang 1, 2. 2x kurang dari 2. Kemudian kita bagi 2x ini dengan 2. Sehingga menyisakan x di sini, x kurang dari 2/2 atau x kurang dari 1. Kemudian untuk bagian keduanya kita analisis numerusnya yang ini, yaitu numerus harus besar dari 0. Masing-masing numerus lebih besar dari 0. Jadi yang kita analisis cukup di fx saja, karena untuk gx ini bentuknya konstanta, tidak ada variabel. Jadi di sini kita analisis fx lebih besar dari 0. Fx-nya di sini adalah 2x plus 1, kemudian lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari 0. Nah, 1 ini pindah ruas menjadi min 1, 0 min 1. Kemudian 2x lebih besar, 0 min 1 itu sama dengan min 1. Dan x haruslah lebih besar dari min 1/2. Nah, sekarang kita menentukan daerah arsiran atau irisan dari bentuk pertama dan kedua yang kita dapatkan ini, atau mensketsa daerah penyelesaiannya dengan cara kita membuat titik-titik, yaitu selang pada interval ya. Yang pertama kita buat di sini interval untuk x-nya di sini kita buat min setengah karena ada di sini min setengah. Kemudian ada 1 ya, x-nya di sini 1. Nah, cara bacanya adalah x kurang dari 1. Nah, x kurang dari 1 artinya apa? Artinya panahnya ke kiri. Ini x kurang dari 1. Kemudian kemudian x lebih besar dari min setengah. Jadi x lebih besar dari min setengah, artinya ini posisi min setengah itu lebih besar ya.
dan nanti panahnya ke kiri atau penyelesaiannya ke kiri. Jadi double arsiran atau irisan ya, irisan itu adalah double arsiran, itu menggambarkan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah di antara min setengah dan 1 ini. Karena daerah ini diarsir 2 kali ya. Jadi interval yang memenuhi penyelesaian ini adalah min setengah kurang dari X kurang dari 1. Pada contoh yang kedua, sekarang kita akan menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah log 2X plus 3 lebih besar dari setengah log 4X plus 1. Jadi sekarang kita analisis dulu basisnya. Di sini basisnya adalah setengah ya. Basis pada logaritma sebelah kiri atau persamaan sebelah kiri. Ini basisnya adalah setengah dan sebelah kanan juga basisnya setengah. Artinya setengah ini terletak di antara 0 dan 1. Sehingga kita menggunakan konsep pertidaksamaan logaritma dengan basis 0 kurang dari A kurang dari 1. Jadi nanti konsepnya seperti ini yang kita gunakan karena soalnya di sini menggunakan tanda lebih besar dari, maka kita akan menggunakan konsep A log fx lebih besar dari A log gx. Jadi nanti penyelesaiannya itu tanda yang lebih besar ini akan berubah menjadi kurang dari. Jadi penyelesaiannya nanti di sini yaitu 0 kurang dari fx kurang dari gx. Nah, sebelumnya kita pahami dulu sebagai fx itu adalah 2x plus 3, kemudian sebagai gx adalah 4x plus 1. Jadi untuk penyelesaiannya kita ambil yang 0 kurang dari fx kurang dari gx. Nah, bentuk ini dapat kita pecah menjadi 2 bagian. Yang pertama fx kurang gx. Fx kurang gx. Yang kedua, karena 0 kurang dari fx itu artinya fx lebih besar dari 0, dan 0 kurang dari gx itu artinya gx lebih besar dari 0. Atau syarat dari numerus masing-masing ruas kiri dan ruas kanan itu harus lebih besar dari 0. Yang pertama sekarang kita akan analisis fx kurang dari gx. Jadi fx kurang dari gx, fx kita ganti dengan 2x plus 3 kurang dari gx kita ganti dengan 4x plus 1. Nah, kemudian sekarang kita menjumlahkan yang sejenis. 2x yang sejenisnya dengan 4x. Sekarang 4x ini pindah ruas ke sebelah kiri, yaitu 2x min 4x kurang dari di sini 1, kemudian 3 yang ada di ruas kiri ini pindah ruas ke ruas kanan menjadi min 3. 2x min 4x itu min 2x, kemudian kurang dari 1 min 3 itu min 2. Nah, sekarang ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan min 1/2 atau kita bagi ruas kanan dengan min 2. Sehingga nanti di sini menghasilkan X, karena kita kalikan dengan negatif, maka tanda ini berubah menjadi lebih besar. Lebih besar dari min 2 per min 2 atau X lebih besar dari 1. Kemudian untuk bagian keduanya kita akan menganalisis masing-masing numerus itu lebih besar dari 0. Jadi yang pertama fx lebih besar dari 0. Ingat fx-nya adalah 2x plus 3. Jadi di sini fx lebih besar dari 0. Artinya 2x plus 3 lebih besar dari 0. Kemudian 2x lebih besar 0. 3 ini pindah ruas menjadi min 3. 2x lebih besar dari 0 kurang 3 min 3. Kemudian x lebih besar dari min 3/2. Kemudian untuk numerus sebelah kanan yaitu 4x plus 1.
Di sini syaratnya harus GX lebih besar dari 0 juga. Kemudian kita ganti GX dengan 4X plus 1 lebih besar dari 0. Kemudian 4X lebih besar dari 0. 1 ini pindah ruas menjadi min 1. Kemudian 4X lebih besar dari 0 kurang 1 min 1. Maka X harus lebih besar dari min 1/4 atau min 1/4. Nah, kemudian sekarang kita akan mensketsa daerah penyelesaian. Jadi tadi X yang memenuhi itu ya, yang pertama nanti di sini ada X lebih besar dari 1, kemudian X lebih besar dari min 3/2, dan yang terakhir di sini X lebih besar dari min 1/4. Jadi nanti kita uji di selang intervalnya. Jadi kita buat dulu selang intervalnya seperti ini, kemudian kita taruh 1 ya, posisi kanan 1. Kemudian di sini min 3/2, karena min 3/2 itu lebih kecil dari min 1/4 dan 1. Kemudian nanti di antara min 3/2 dan 1 ini kita tulis min 1/4. Nah, sekarang kita akan mensketsa daerah dari X lebih besar dari 1. Artinya kalau lebih besar berarti panahnya ke kanan. Nah, ini artinya X lebih besar dari 1. Kemudian di sini X lebih besar dari min 1/4. Jadi dia juga panahnya ke kanan. Dan terakhir X lebih besar dari min 3/2. Artinya di sini panahnya juga ke kanan. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah irisan dari interval-interval ini. Artinya yang diiris atau yang diarsil lebih dari 1. Jadi nanti ini yang saat X lebih besar dari min 3/2, ternyata X lebih besar dari 1 juga memenuhi di sini. Jadi daerah penyelesaiannya terletak di interval ini, yaitu di X lebih besar dari 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi terletak pada interval X lebih besar dari 1. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini terkait pertidaksamaan logaritma. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.